Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 080-KIP-PSD-2024 dan 019-2-KIP-PSD-2024 antara pemohon Yopri Ardiantoro terhadap termohon Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel pada hari ini Senin 11 Agustus 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, hari ini kita masuk pada sidang adjudikasi karena pada persidangan sebelumnya terhadap beberapa informasi yang dimohonkan oleh pemohon Yopri Ardiantoro dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Yang pertama adalah fotokopi akta pendirian Gereja Tabernakel nomor 1 tanggal 3 Juni 1986 dengan notaris Sugianto. Ini dinyatakan terbuka ya? Iya. Dokumennya ada di bawah nggak? Ada ini. Ada ya. Kemudian fotokopi sertifikat aset Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang terletak di Jalan Raja Wali nomor 108 Surabaya. Ini dinyatakan sebagai informasi yang tertutup. Informasinya dibawa juga? Nggak dibawa. Akta jual beli aset ini juga dikecualikan, nggak dibawa juga ya? Iya, tidak dibawa. Kemudian rencana dan realisasi pembiayaan pembelian tanah dan bangunan di atas tanah tersebut periode pengurusan 2015-2020. Ini terbuka atau tertutup? Tertutup ya, tertutup kan. Tertutup. Kemudian kontrak kerja dengan pemborong atau kontraktor bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tahun 2015-2020 tertutup juga ya? Ya, tertutup. Tidak dibawa, semua yang tertutup nggak dibawa ya? Tidak. Selanjutnya untuk yang register 080 ini mengajukan permohonan terkait dokumen laporan keuangan Sinode Gereja Pantai Kosta yang telah diaudit, baik audit internal maupun oleh akuntan publik kepengurusan periode 2015-2020 dibawa nggak? Ulangi. Dokumen laporan keuangan Sinode Gereja Pantai Kosta Tidak dibawa yang telah diaudit terbuka atau tertutup? Tertutup. Yang kedua, dokumen laporan Sinode Gereja Pantai Kosta yang terdiri dari rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, catatan penerimaan kas, bukti penerimaan kas, catatan pengeluaran kas, bukti-bukti pengeluaran kas, mutasi rekening koran bank tahun 2015-2020 terbuka atau tertutup? Tertutup. Daftar aset Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel dan kopi dokumennya terbuka atau tertutup? Tertutup. Daftar aset juga tertutup ya? Tertutup nih. Berarti yang tiga ini juga nggak ada, dokumennya nggak dibawa? Tidak dibawa. Ini pusatnya di mana sih, Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Surabaya? Iya. Berarti Bapak ada di Surabaya? Iya, betul. Baik, ADART-nya dibawa nggak Pak? Ada. Mana yang menyatakan bahwa informasi yang diminta ini adalah informasi yang rahasia dalam ADART? Ada nggak? Oh, iya, ada. Tidak rahasia majelis bagi peserta mubes atau anggota dari gereja Pantai Kosta Tabernakel. Nanti dia terbuka tapi terbatas. Hanya Terbatas. pengurus Hanya anggota untuk mubes. anggota GPT saja, anggota mubes. Sedangkan pemohon ini bukan lagi anggota. Ini 2025 ya? Baru diperbaharui atau gimana? Itu ya tahun 2025. Kalau yang lama juga ada ya. Coba yang lama. Ini kan karena permohonannya mengacu ke yang lama ya, 2024. Apa ya kalau di ruangan ini lapar banget ya? Heran gua. Ya, 2021.
anggaran gereja Tabernakel ini dari mana sih penganggarannya? Perpuluhan. Seluruhnya perpuluhan. Iya, dari perpuluhan anggota GPT. Nggak ada sumber lain? Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, menurut Bapak, gereja itu bagian dari badan publik atau bukan? Gereja itu ini Gereja Pantekosta Tabernakel sesuai dengan Kementerian Agama ini di bawah naungan Bimas Kristen. Di bawah naungan Bimas Kristen. Iya. Di bawah naungan Bimas Kristen. Badan Hukum Gereja di bawah naungan Bimas Kristen. Ini SKPD. Berdirinya tahun berapa, Pak? Berdirinya tahun 87. 87. Iya. Ya, sudah tahu tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi belum, Pak? Ya, tahu. Tahu ya. Tahu ketentuan badan publik itu apa kan? Minta tolong dijelaskan. Ya. Jadi yang namanya badan publik itu kalau anggarannya dari pertama dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri. Salah satunya terpenuhi dia badan publik. Nah, dalam hal ini baik gereja, masjid dan yang lain-lainnya, tempat ibadah lainnya itu kan dalam hal ini mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Gitu ya. Masyarakatnya kan bukan hanya pengurus gereja, ya kan, tetapi publik pada umumnya yang menjadi umat gereja itu. Maka rumah ibadah itu wajib membuka seluruh informasinya kepada publik. Bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah ibadah sebagai badan publik. Gitu. Mohon izin majelis, ini organisasi ini bukanlah rumah ibadah, Ya. bukanlah seperti rumah ibadah, tetapi adalah mereka-mereka pendeta-pendeta itu berada di bawah naungan organisasi ini. Jadi organisasi ini Betul. Tapi kan anggarannya dari perpuluhan. perpuluhan. Perpuluhan sumbangan masyarakat kan? Betul. Nah, itu unsurnya di situ, sumbangan masyarakat. Maka yang namanya sumbangan masyarakat, bahkan ketika orang mengumpulkan sumbangan di masyarakat di jalan-jalan, ketika ada yang minta pertanggungjawaban itu harus dipertanggungjawabkan. Harus ada laporan berapa penerimaannya, kemana penggunaannya. Misalnya orang mengumpulkan di sumbangan ada bencana alam di Papua misalnya. Berapa yang dikumpulkan, berapa yang disalurkan itu sesuai atau enggak, itu publik berhak untuk meminta. Ya, maka tadi saya mengacu ke sini. Di sini kan dikatakan betul bahwa untuk laporan pertanggungjawabannya, ini laporan pertanggungjawaban karena semua kegiatan institusi kan harus ada laporan pertanggungjawaban ya. Sini kan bunyinya laporan umum disampaikan pada saat musyawarah besar. Betul. Itu sebagai satu organisasi. Tetapi ketika publik ingin tahu berapa sih yang diterima oleh gereja A, kemudian penyalurannya kemana saja, itu menjadi bagian dari yang namanya informasi publik. Gitu. Nah, itu yang nanti gereja harus mulai melihat bahwa sekarang udah namanya era keterbukaan dan ada yang namanya undang-undang keterbukaan informasi yang mewajibkan gereja atau apa saja, apalagi ini di bawah Bimas Kristen, ya kan, berarti kan di bawah Kemenang, di bawah Kementerian Agama, berarti dia harus transparan, gitu. Ya, majelis kewajiban semacam itu tidak diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta Tabernakel. Kewajiban semacam itu, penyampaian itu kepada, kalau di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hanya kepada anggota GPT saja, dan pihak pengurus pun tidak berani untuk melampaui kewenangan yang sudah diterapkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini. Betul, tidak diatur, tetapi harus mulai dipertimbangkan untuk diatur, karena kan ADRT tidak lebih tinggi dari undang-undang. Undang-undang sudah mewajibkan transparansi dalam pelaksanaan setiap
kegiatan yang mengumpulkan sumbangan terutama dari masyarakat gitu. Nah itu yang harus jadi catatan, karena kalau Bapak melihat di era sekarang ini, bahkan masjid-masjid itu sekarang di papan informasinya itu diumumkan. Di beberapa gereja juga saya temukan juga demikian. Berapa pemasukannya minggu ini, penggunaannya untuk apa saja itu sudah disampaikan secara terbuka kepada publik. Nah, ini yang menjadi catatan kami bahwa sampai saat ini belum banyak gereja yang melakukan itu, gitu, ya. Terbenturnya di ADART. Nah, ADART-nya berarti harus dilakukan revisi menyesuaikan dengan kebutuhan di era informasi saat ini, gitu. Ya. Majelis berkaitan dengan undang-undang yang sifatnya memaksa sehingga harus diatur keterbukaan informasi bagi publik. Ada juga suatu undang-undang yakni KUH Perdata, yaitu Undang-Undang Hukum Perdata, mana berlaku juga mengikat semua para pihak yang memperjanjikan. Di pasal 1851 KUH Perdata itu mengatur tentang adanya perdamaian, di mana perdamaian yang dibuat, perjanjian yang dibuat dalam hal ini perkara ini oleh YUPRI dan GPT telah membuat suatu akte perdamaian, dan akte perdamaian ini kekuatannya menurut pasal 130 HIR kekuatannya berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara tidak bisa diajukan lagi karena ada mengikat antara YUPRI dengan GPT ini, sebagaimana perdamaian yang ditandatangani itu mengikat kedua belah pihak dan sudah berkekuatan hukum tetap. Itu kan yang hasil mediasi sebelumnya ya? Iya. Coba saya lihat. Ini kan substansinya sama. Salinan laporan pertanggungjawaban keuangan. Berarti ini yang register 179. Ini kan ada 2 register soalnya Pak. Pemohon waktu yang ini, mediasi yang ini, informasinya didapat sesuai nggak yang dibutuhkan? Saya meminta itu dan sudah mendapatkan. Ya. Hanya tidak seperti apa yang saya harapkan. Jadi waktu mediasi kemarin memang dikatakan ada, semua ada, yang saya minta ada. Tapi begitu kami datang, ternyata yang saya dapatkan kemarin seperti penjelasan adalah hanya sekitar 13 atau berapa baris. Jadi dari uang kami di waktu itu sekitar 26 miliar, itu hanya 13 baris atau berapa baris, sekitar. Ada nggak di bawah informasi yang diberikan pada saat mediasi? Saya bisa lihat. Ini laporan pertanggungjawaban. Yang diinginkan seperti apa sebenarnya? Sebenarnya yang saya inginkan adalah seperti yang ini. Kalau memang mintanya adalah untuk rincian, saya rinci. Sekarang saya rinci. Itu alasan kami yang pertama. Alasan yang kedua, waktu kami minta dasar hukum penerbitan surat Dirjen Bimas Kristen nomor B dan seterusnya tentang penegasan, waktu itu ternyata didapati oleh komisi bahwa oleh majelis bahwa ternyata surat itu tanpa nomenklatur waktu itu. Nah ternyata kami diberikan satu dokumen. Nah dokumen ini berisi adalah salinan berita acara kunjungan, kemudian laporan tahunan dan seterusnya, yang isinya berbeda dengan apa yang saya dapatkan dari sinode. Salah satunya adalah tentang aset, seperti itu Mas. Kalau di situ hanya tertulis asetnya adalah 2,
di Raja Wali dan di Mangkunegoro, baik tanah maupun bangunan. Tapi rupanya yang kami terima dari lewat komisi dari Dirjen Dimas Kristen itu ada sepeda motor, kemudian tanah yang di Raja Wali juga tidak dimasukkan, kemudian juga bangunan dan tanah gereja-gereja lokal, gereja-gereja itu juga dimasukkan dalam aset sinode. Padahal kita adalah otonom seperti itu. Terima kasih. Pak, laporan pertanggungjawaban ini benar ya dikasih ini ya? Ya, ada lampiran-lampirannya. Laporan pertanggungjawaban hanya seperti ini, Pak. Jadi maksudnya hanya secara ini kan secara global aja ya nih. Yang laporan pertanggungjawaban keuangannya kan hanya segini, global doang. Ya, kembali lagi majelis bahwa berhubung Pak Yupri ini adalah sudah tidak berorganisasi. Pertanyaan saya bukan dia itu. Ini kan soalnya kita menyangkut ke mediasi sebelumnya nih. Pada mediasi sebelumnya disepakati di mediasi akan diberikan berdasarkan hasil mediasinya. Pertanyaan saya, apakah laporan pertanggungjawaban keuangan, karena kan yang diminta adalah laporan pertanggungjawaban keuangan. Apakah laporan pertanggungjawaban keuangan harus seperti ini bentuknya? Itu diberikan kepada Yupri. Ini yang hanya diberikan kepada Yupri. Iya. Tapi yang sebenarnya laporan pertanggungjawaban rinci. Harusnya rinci kan? Karena di sini misalnya ada operasional kantor 5 miliar operasionalnya untuk apa saja, ya kan? Kemudian ada sumbangan-sumbangan 1,5 M sumbangannya untuk apa saja, kemana saja. Ini kan harusnya ada gitu secara rinci. Tapi yang diberikan hanya ini. Iya, betul. Waktu di mediasi disepakatinya? Disepakati sesuai yang diminta LPJ itu. Waktu LPJ kepada yang secara umum itu hanya ini juga yang disampaikan? Ada rinci. Rincinya, kenapa rincinya nggak dikasih Pak? Karena Kalau dia sesuai bukan LPJ anggota. kan? Waktu saya bingung, waktu di mediasi yang bersangkutan masih anggota nggak? Masih proses ya, majelis. Masih proses kan? Masih proses. Mohon izin majelis, tahun 2021 Pak Yupri sudah menyatakan diri keluar dan sudah diterbitkan SK pemberhentian di tahun 2021 juga. Saya mengacu ke ini, soalnya kan ini tadi kan dikatakan ini kan sudah ada hasil mediasi yang mengikat gitu. Di hasil mediasi ini dari pihak termohon menyatakan informasi yang diminta bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon gitu loh. Ketika informasinya dinyatakan terbuka dan dapat diberikan, makanya kan harusnya diberikan semuanya. Ini kenapa yang diberikan hanya sebagian gitu. Yang diminta kan LPJ. Iya, LPJ betul. Nah pertanyaan saya, LPJ pada saat disampaikan di rapat mubes itu secara rinci atau hanya ini? Kalau Ada secara secara rinci, rinci. harusnya kan rincinya dikasih juga. Tidak. Enggak? Pak, ini pemberian informasi tidak sesuai kan sebenarnya Bapak bisa langsung lanjut ke gugatan hukum, Pak? Iya. Maksud saya begini, majelis. Sebenarnya kita ini kan anggota pendeta-pendeta. Iya. Jadi saya hanya meminta supaya kejujuran saja. Itu dari awal. Jadi tadi benar apa yang dikatakan oleh bahwa saya sudah mendapatkan SK tahun 2021 keluar. Tapi kalau boleh saya jelaskan di sini majelis bahwa di tanggal 27 Februari 2021 saya sudah di sini menyampaikan bahwa kami tidak setuju dengan perubahan ADRT dan menyatakan keluar, titik. Nah setelah itu kami disurati tanggal 30 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa saya sudah mengundurkan diri, padahal saya tidak pernah menuliskan surat pengunduran diri. Kemudian di tanggal 22 September 2021 saya berikan penjelasan kembali bahwa yang dimaksud keluar adalah pernyataan keluar dari ADRT baru yang dirubah oleh BPP GPT Angkatan 12 sebab melanggar keputusan tertinggi GPT yaitu UPES 2015 terlampir, terutama dalam bidang organisasi. Kami tidak mau terlibat dalam pelanggaran pada keputusan tertinggi, sebab itu kami tetap di GPT dengan ADRT lama sesuai keputusan UPES 2015. Sampai saat ini pun tidak ada laporan pertanggungjawaban dari BPP Angkatan 12 yang sudah sempurna mulai Mei 2020 kepada para AMB. Ya, Pak, waktu mediasi yang ini Bapak yang hadir juga? Bukan. Saya nggak mau tahu itu 2021 masih atau sekarang udah keluar, buat saya nggak ada urusan. Karena yang namanya publik itu bisa siapa saja. Dan ini ditandatanganinya 2023. Padahal kalau tadi Bapak mengatakan 2021 sudah keluar, ini 2023 nih, bukan 2020 yang mungkin pemohonnya masih sebagai anggota.
2023, kalau dibilang 2021 sudah keluar, harusnya ini juga tidak disetujui. Persoalannya ini disetujui, dan saya setuju Pak bahwa ketika ini sudah ada keputusan mediasi yang ingkrah dan mengikat, maka untuk yang salinan laporan memang tidak bisa disidangkan lagi. Tetapi prosesnya Bapak ketika mendapatkan informasi yang tidak sesuai pemberiannya, Bapak bisa lanjut ke pelaporan ke polisi. Pidananya bisa berjalan. Atau Bapak minta dulu eksekusi pasca putusan ke petun bahwa Bapak tidak mendapatkan informasi sesuai yang diminta. Gitu ya, karena memang karena sudah ada putusan komisi informasi untuk substansi yang sama, maka terkait dengan salinan laporan yang diminta untuk register 179, ini khusus salinan laporan ya, poin pertama itu tidak bisa kita sidangkan lagi ya, karena substansinya sama. Ya tinggal Bapak melakukan eksekusi pasca putusan terhadap putusan yang sudah ingkrah dan mengikat ini. Ya, ini saya kembalikan dulu supaya tidak hilang. Silakan Pak. 2021. Nah, sekarang saya masuk kepada 26 kan gimana sih? jadi 179 untuk register pertama kita coret ya. Yang nomor 1. Ya, salinan laporan pertanggungjawaban keuangan ya, karena sudah ada putusannya. Kemudian yang kedua, legalitas sinode ini kan nanti terbuka, berarti bisa diberikan ya Pak ya. Bisa. Kemudian legalitas Departemen Hukum. Kenapa Pak? Ada Yang kedua, jadi dokumen laporan keuangan ini kan bukan termasuk laporan pertanggungjawaban dalam ini. kita masih 179, register 179 dulu. Belum yang ke yang 080. Oh, 179 punya Ari, bukan punya Yopri. 179 hari ini. 179 lagi merah, sorry. 080 berarti ya, yang nomor satunya kita coret. Iya. Kemudian yang kedua, Itu kan tidak terkait laporan pertanggungjawaban, tapi saya hanya minta laporan keuangan. Yang pertama kan laporan pertanggungjawaban yang dulu yang saya minta. ini yang Laporan dimaksud keuangan. di nomor satu ini kan dimaksud adalah laporan Laporan pertanggungjawaban. keuangan. Iya. Laporan keuangan yang laporan sebelumnya. keuangan. Iya. Bedanya dengan nomor 2 ini apa Pak? Yang ini, jadi saya tidak tahu apakah sudah diaudit atau belum. Jadi kalau memang sudah diaudit berarti poin 1 sudah mewakili. Tapi kalau belum diaudit ya poin 2. Laporan tahun 2015 sampai 2020 sudah dilakukan audit Pak ya? Sudah, kita adakan audit. Sudah ya, ada audit ya. Kemudian daftar aset. Daftar aset kenapa Pak tertutup Pak? Ya, berhubung dari terkait aset itu kan dari pihak Yopri pernah kan mengajukan gugatan, sehingga dari kami pun akan menutup akses terkait aset itu, karena aset itu bersifat milik gereja pada umumnya. Khawatir dilakukan penyitaan dengan gugatan, diajukan permohonan sita, sehingga kita tidak memberikan informasi itu terhadap Yopri. Kalau yang minta orang lain, anggota gereja yang lainnya, Akan kita beritahukan kepada pihak yang anggota Yopri. jadi hanya kepada yang minta Yopri sudah pernah itu, jadi nggak, gereja memutuskan nggak akan dikasih nih pokoknya. Iya, Personal loh Pak kalau gitu. karena pernah mengajukan gugatan seperti itu, memang personal. Tapi tapi pada prinsipnya terbuka atau tertutup Pak, kalau orang lain yang minta. Kalau orang lain yang minta untuk kepentingan penegakan hukum, misalnya polisi maupun kejaksaan, kita akan berikan. Dan memang benar anjuran dari majelis agar melaporkan aja ke pidana maupun perdata untuk terkait data-data yang sekiranya diduga tidak benar, silakan melapor. Ya, sebenarnya bukan tidak benar Pak, tapi di era keterbukaan ini itu juga ada di undang-undang sanksi pidana yang bisa diberikan kalau badan publik tidak mau membuka informasi yang sifatnya terbuka. Ya, jadi ini sudah banyak di beberapa tempat itu masuk ke pelaporan polisi ketika putusan dari Komisi Informasi sudah menyatakan terbuka, apalagi itu kan sudah ada putusan mediasi di mana termohon sendiri menyatakan terbuka.
kemudian dari pihak termohon tidak mau memberikan sesuai yang diminta. Iya. Gitu. Jadi hati-hati karena undang-undang keterbukaan informasi ini juga ada sanksi pidana. Iya, yang bisa diberikan. dieksekusikan pidana aja. Kemudian untuk register Ada satu lagi majelis. ya apa? Nomor 4. Yang mana? Penerimaan dana hibah dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Penerimaan dana hibah. Apakah ada? Nomor 4, ada nomor 4-nya ya? Itu register 080 ya? Iya. Soalnya yang pegang maju itu hanya 3. Penerimaan dana hibah Kementerian Agama. Ini terbuka atau tertutup, Pak? Organisasi Sinode GPT belum pernah menerima hibah dari Kementerian Agama. Belum pernah menerima ya? Mungkin yang menerima ini gereja-gereja yang di bawah. Kalau belum pernah menerima kan sebenarnya simpel aja Pak, harusnya dijawab aja kan bahwa gereja sinode ini belum pernah menerima hibah kan begitu. Jadi kadang-kadang sengketa informasi itu hanya karena ada surat nggak direspon. Juga surat tapi tidak disertai kehadiran, ditunggu hadir. Kalau sekarang hadir ya saya jawab. Oh iya enggak, kalau undang-undang keterbukaan itu hanya kirimnya by post atau diantar langsung boleh, by post juga boleh gitu. Nggak mesti hadir di tempat, maka badan publik punya kewajiban untuk merespon setiap surat yang masuk gitu, Pak ya. Jadi mohon izin majelis. Di tahun 2000 laporan pertanggungjawaban tahun 2010-2015 di situ memang ada bantuan dari Dimas Kristen Jakarta sejumlah 100 juta rupiah. Nah, yang saya tanyakan setelah itu adalah tidak. Kalau ini saya sudah jelas tahu, tapi setelah itu kan tidak ada laporannya sampai hari ini. Makanya saya bertanya. Iya, makanya kan yang untuk nomor 4 ini kan harusnya dijawab resmi oleh pihak pemohon apakah ada penerimaan dana hibah atau tidak. Kalau enggak ya cukup dijawab melalui surat tidak ada penerimaan dana hibah dari Kemenang sejak tahun 2015 misalnya begitu ya. Jadi ini harusnya terbuka, ini kan hanya informasi ya sebenarnya. Kalau ada ya apa, kalau enggak ya tinggal dibilang tidak ada gitu ya. Nah Pak, kita jual beli aset dibutuhkan untuk apa sih Pak? Jadi begini majelis, sekali lagi bahwa laporan yang saya terima dari sinode lewat komisi dan yang diterima dari Kementerian Agama Dirjen Dimas Kristen lewat komisi juga, ini terjadi tidak sama. Makanya saya tanya sekarang, ini asetnya ini sebenarnya atas nama siapa? Kalau mau jual beli dari siapa? Sekarang sudah bangun, siapa kontraktornya? Karena yang pertama di sini tanahnya tidak diakui majelis. Sementara di yang satunya tadi tanahnya diakui. Kemudian yang kedua, kami menerima pemberitahuan di tahun 2017, sekalipun itu belum ada dasar ADRT, sudah berani beli tanah, membangun, itu diberikan satu surat edaran sejumlah 2,5 M. Tapi yang saya terima lewat komisi dari sinode itu 6,9 M. Jadi ada pembukaan sekitar 4,5 M. Nah, kalau ini tidak saya tanyakan, ya sebenarnya saya tanya sudah mulai tahun 2021 sebelum saya katanya dikeluarkan. Cuma ini kan berlangsung terus, akhirnya saya dikeluarkan dulu. Ya mungkin alasannya seperti tadi supaya saya tidak bisa lagi untuk mempertanyakan itu. Begitu. Kemudian fotokopi sertifikat aset juga ini Pak. Sama majelis tadi. Sama itu ya? satu paket ya. Satu paket. Iya. Kontrak kerja. Jadi kalau misalnya hanya diakui ini tanah milik saya, milik sama, yang sini sudah mengatakan itu tanah milik kita, tapi yang di kementerian ternyata tidak ada. Nah, hanya begitu majelis. Karena kalau tidak ada buktinya begini, ya terus terang
Kami ini anggota, waktu di periode itu anggota, dan saya bertanya sebelum saya dikeluarkan. Seperti itu. Pak, ini kan yang diminta periode 2015-2020 ya, Iya. pada saat pemohon masih menjadi aktif, iya. masih aktif ya. Iya. Oke. Nah, dalam kurun waktu itu nggak ada minta pertanggungjawaban atau ketika Habisnya. kurun itu? Habisnya periode itu kan tanggal 7 Mei 2020. Ya. Nah, ternyata sampai tahun 2021 bulan Februari tidak ada laporan pertanggungjawaban. Makanya kami minta rame-rame waktu itu sekitar 120 orang. Dan kami juga surati pengurus pribadi juga, dan kami juga sampaikan ke Kementerian Agama waktu itu, dan sudah dimediasi sebenarnya tanggal 29 April 2021. Tapi sayang pihak mereka tidak hadir satupun. Tahun 21 Oktober 2021 saya dapat surat SK keluar lagi. Kemudian difasilitasi lagi oleh Dirjen Humas Kristen tertanggal 5 April 2022, 1 tahun kemudian. Tidak datang lagi. Alasannya apa? Saya sudah dikeluarkan. Yang pertama, tidak mau datang saja. Tapi yang kedua, saya dikeluarkan dulu supaya ada alasan saya sudah keluar. Seperti itu. Pak, waktu itu kan yang itu dari berbagai provinsi ya. Sebenarnya gereja Sinode Gereja Pantai Kosta Tarumanagara ini ada di semua provinsi. Ada, kita nasional. Oh, nasional. Iya. Pusatnya di Surabaya. Surabaya, Mangkunegara 22. Baik. Terus itu sekarang majelis sebenarnya. Terima kasih Ketua. Menarik dengan punten Pak, siapa Pak? Jafet. Pak Jafet dari kemarin tuh sendiri terus Pak, Betul. berani sendiri ke Jakarta untuk menghadapi sidang. Ya, apa adanya. Ya, pertama gini Pak, seperti yang disampaikan Ketua Majelis tadi, bahwa yang namanya undang-undang itu lebih tinggi ya Pak ya. Kalaupun ada undang-undang lain, tentunya penyelarasan pemaknaannya ya, sepanjang itu tidak bertentangan, clear ya Pak ya. Dan kami sarankan juga kalau sidang itu sebaiknya datang berdua, sehingga ketika ada pengembangan diskusi atau arahan dari majelis itu tertangkapnya sama. Dan seperti hari ini juga, kami juga sangat menyayangkan dokumen-dokumen yang informasi tertutup Bapak tidak bawa. Padahal itu menjadi bagian yang sangat terkait untuk perjalanannya kelancaran sidang. Kenapa Pak nggak dibawa? Karena sifatnya tertutup. Tertutup, majelis punya hak untuk melihatnya, ya Pak ya. Jadi dalam hal ini mungkin perlu dikliarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ketika namanya sengketa informasi publik itu akan melihat sampai sejauh mana. Kalau itu namanya tertutup, kita akan melihat lagi, bukan berarti kemudian informasi itu tertutup, kemudian kita tetapkan juga informasi tertutup. Tetapi kita lihat apakah itu sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga bisa dinyatakan informasi tertutup, ya Pak ya. Jadi kalau melihat dalam hal ini dengan perkembangan diskusi tadi, sebetulnya menarik ya kalau untuk digali kembali pada saat permintaan informasi hari ini memang pemohon tidak menjadi anggota, maka bisa dikaitkan dengan pasal yang ada di undang-undang anggaran dasar, ya kan? Tetapi anggaran dasar akan gugur ketika ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengharuskan bagaimana suatu permohonan harus dipenuhi. Meskipun kata pengurus kami nggak berani. Jadi mungkin tahapannya adalah pertama, mungkin yang namanya tertutup itu bisa dibawa dokumennya. Kalau tidak bisa dibawa, mungkin pertimbangannya Pak. Dan Bapak sebaiknya datang berdua, supaya lebih enak buat Bapak untuk berdiskusinya, ya kan? Kemudian kalau kita lihat dengan laporan keuangan, harusnya ada standar Pak. Ketika ditetapkan dalam hasil keputusan itu tadi, hasil mediasi, yang namanya ini kan yang diminta laporan keuangan yang telah diaudit gitu ya. Apakah yang dari gereja itu pernah diaudit? Ada internal, audit internal. Audit internal, baik. Harusnya itu yang dikasih. Ya
Jadi bukan kemudian diminta karena pemohonnya personal, itu agak-agak sensitif Pak, ya kan? Agak sensitif kemudian karena permintaannya personal, kemudian beda menu makanannya, yang harusnya kuenya komplit, terus kemudian dikasih kepada pemohon ini karena ada indikasi permohonannya dulu membuat menurut pertimbangan gereja, dikasihnya beda ketika yang B datang tidak. Seharusnya yang namanya lembaga kaitannya yang di bawah struktur pemerintah itu memberi role model kepada masyarakat. Siapapun yang meminta, kalau memang tidak bisa diberikan, maka disampaikan kenapa tidak bisa dipenuhi atau kalau ada perbedaan. Lalu tadi pernyataan Bapak sebaiknya menjadi bagian yang mungkin ke depannya untuk disaring. Silakan aja pidana, jangan Pak. Kalau memang bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, musyawarah, ya dipenuhi saja, apalagi hasil tadi yang sudah mediasi. Karena namanya pidana bukan atas nama pengurus saja yang terlihat, tapi lembaganya dan jamaahnya barangkali, ya kan? Apalagi unsur keagamaan, saya tidak bicara unsur keagamaan. Mari kita sama-sama mengedepankan niat baik. Jadi kembali lagi, kalau tadi laporan keuangan, apa yang sudah diaudit itulah yang idealnya diberikan kalau itu memang sudah disepakati. Yang tadi mediasi disepakati ya, sesuai laporan auditnya. Kalau mediasi kemarin memang kita minta, saya minta neraca dan seterusnya itu waktu Ya, sesuai permohonan dan disepakati di mediasi, atau ada hal variasi yang di mediasi berbeda. Waktu mediasi kemarin tidak terlalu jelas seperti yang begini, Pak. Ya sudah, datanya ada. Ada, berarti ada. artinya tidak disepakati yang berbeda ya? Tidak. Oke, harusnya begitu hasil mediasi, kecuali Bapak atau pihak dari gereja waktu itu menyatakan tidak sepakat atau sepakat berbeda, sepakat dalam bentuk berbeda, ya kan? Nah, kalau yang tidak sepakat dalam bentuk berbeda, sepanjang pemohonnya memang merasa sepakat untuk yang permohonan yang berbeda, maka ya tidak masalah. Tapi kan ini tidak ada pembahasan tentang yang perbedaan itu, ya. Jadi otomatis Bapak harus memenuhi yang namanya hasil mediasi tersebut. Waktu mediasi Bapak sendiri atau bersama siapa yang punya surat kuasa? Ya, sama Sharon, itu Sharon yang milik ya. Oh, baik. Jadi kembali lagi, ini bagian edukasi ya Pak ya. Ya sama lah, kan kita komit dalam arti ketika mediasi apa yang dibahas, disepakati. Kalau lihat kesini dulu ya. Jadi itu yang harus dipenuhi, ya. Karena kalau tidak, jangan menghadapkan diri. Silakan aja tidak. Jangan. Ya, namanya kita lembaga yang memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, ya kan Pak. Baik. Kemudian laporan keuangan pada 2015-2020 pemohon kan masih ada ya? Masih. Jadi mohon izin Majelis, seharusnya saya masih di situ. Tapi karena laporan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada kita para anggota. baik. Minta persetujuan juga tidak. Kita tidak masuk kepada bahasan itu, Ya, baik. tetapi yang namanya waktu itu di mediasi sudah dibahas juga ini Ya, dan disepakati. ya disepakati. Nah tadi kan sudah, berarti sepanjang tidak ada ya pembahasan lain untuk perbedaan terkait dokumen, maka itu harus dipenuhi Pak. Kecuali Bapak berpendapat ada data-data yang sifatnya pribadi nanti memang harus misalnya nomor rekening atau apa yang sifatnya ada tertungkap di sini, misalnya kan bukti-bukti penerimaan kas atau bukti-bukti pengeluaran, ya itu mungkin kalau tidak kaitannya dengan lembaga itu memang harus tertutup. Tapi kembali lagi kami sampaikan bahwa lembaga yang kaitannya dengan dukungan dana masyarakat, apalagi walaupun Rp1 aja Pak, itu tidak melihat banyak jumlahnya, sedikit banyak, itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Bagaimana mekanismenya nanti yang jelas harusnya di mediasi Bapak lebih gali seperti apa, kalau memang tertutup seperti apa. Jadi kami harapkan Pak, mohon
lebih dikedepankan makna persidangan ya Pak. Kalau itu tertutup, sampaikan juga kepada majelis, karena kami punya hak untuk melihat, punya hak apakah ini memang sesuai dengan tertutup apa tidak. Alasan Bapak apa? Nanti kami edukasi bagaimana penuangan untuk katakanlah itu memang harus tertutup, siapa yang punya keputusan gitu ya. Jadi bukan berarti tertutup tidak dibawa. Jangan menerjemahkan sendiri pemahaman yang menurut kacamata ada di pandangan Bapak sebagai pengurus atau ada di ADART. Karena kami pun hadir di sini berdasarkan dari undang-undang Pak. Baik ya. Lalu kemudian kalau memang penerimaan yang beberapa poin ini seharusnya kan sudah ada dibahas di mediasi. Jadi poinnya sepanjang Bapak sepakat dengan pemohon, dalam hal ini Bapak sebagai lembaga gereja, maka itu harus dipenuhi. Nah, kalau waktu itu dokumen tidak ada, Bapak harus disampaikan dokumen tidak. Tidak waktu itu ada kemudian Bapak rubah atau kemudian ada Bapak tidak kasih. Gitu. Jadi catatan kami bahwa mohon dicatat ya Pak ya, bahwa persidangan berikut bawa dokumen yang namanya tertutup. Majelis. Ya. Majelis, apa yang disampaikan oleh Pak Yupri Ya. Kepada majelis dan sudah diakui Pak Yupri di persidangan, bahwa hal-hal itulah yang sebenarnya diminta di putusan mediasi, betul ya Pak ya? Hal-hal itulah yang diminta di putusan mediasi. Nah, putusan mediasi itu hendaknya sesuai hukumnya dieksekusikan aja, karena putusan ini mengikat kedua belah pihak. Kalau hal-hal yang dimohonkan dalam permohonan Pak Yupri ada dua itu pun ada terangkum yang sebenarnya diminta dalam putusan mediasi, dalam mediasi dan sudah ditandatangani terkait keuangan. Putusan mediasi itu eksekusikan saja, karena ini sudah merupakan berkekuatan hukum. Dieksekusikan aja di pengadilan sehingga jelas. Demikian majelis. Berarti Bapak tidak mau memenuhi permintaan majelis, begitu? Betul. Kalau majelis juga meminta, Bapak juga tidak mau. Mengacu ke hukumnya majelis. Hukum apa Pak? Yang mana sudah mediasi, sudah tanda tangan perjanjian kedua belah pihak, itu sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum, dieksekusikan aja. Baik, itu tidak menjadi kewenangan Bapak untuk menetapkan apakah mau dieksekusi atau mau stop atau apa ya. Kita menganut tahapan sidang sesuai peraturan Komisi Informasi. Baik. Ya. Alasan Bapak atau pendapat Bapak menjadi masukan tetapi bukan menjadi kewenangan Bapak untuk memutus. Iya. Ya. Baik. Ya. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Oke. Nah, jadi ini kalau hari ini itu bisa terputus kalau Bapak mau dan wewenang Bapak ya suruh Bapak aja putus aja sekarang. Itu bukan kewenangan Bapak. Iya. Bapak hari ini hadir di sini sebagai termohon. Boleh nih Pak ya? Betul. Ya, hargai forum sidang sesuai kapasitas Bapak. Betul. Ya. Baik. Demikian, terima kasih. Izin Bu Ketua, saya fokus satu aja ya, pihak termohon. Saya baca ADRT dan tadi pihak termohon menyampaikan bahwa informasi itu adalah hak anggota, begitu ya, pihak termohon ya. Iya. Nah, kalau anggota itu siapa sih Pak? Bisa dijelasin singkat? Anggota itu adalah mereka para anggota Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel. Ya, ini kalau saya baca ya, nanti Bapak mungkin bisa konfirmasi. Anggota itu berarti sama tidak dengan jemaat? Beda? Beda. Ya, maksud saya gitu, jelasin. Karena kan kita di persidangan ini tidak punya pemahaman yang sama. Berarti anggota tidak sama dengan jemaat. Beda. Anggota kalau di pasal 11 ADART Bapak
berarti dia pendeta. Betul. Betul ya? Iya. Ini saya klarifikasi. Berarti anggota ibu ketua, anggota majelis, anggota yang dimaksud bukan jemaat, dan anggota berarti pendeta. Ya, Iya. itu ya. Itu pengurus ya? Bukan. Bukan. Bukan juga. Oke, jadi anggota pendeta. Kalau katakan misalnya begini, ini fokusnya kan ke gereja Pantekosta Tabernakel yang di Surabaya ya. Fokusnya di Organisasi. sinode. Sinode. Iya. Sinode. Iya, sinode. Oke. Bukan gereja. Nah, saya kan baca ADRT. Oh iya. Jadi jangan bawa istilah di luar yang tekstual. Iya. Nanti panjang urusannya. Next. Jadi saya bacanya di ADRT, yang dimaksud berarti Gereja Pantekosta Tabernakel di Surabaya. Begitu. Iya. Nah, kalau jemaatnya berapa jumlahnya? Perkiraan aja. Jemaatnya berapa? Perkiraan aja, nggak usah fix. Jemaat sinode bukan. Oh, sinodenya berapa? Yang hadir berapa? Warga negara Indonesia yang hadir Ya, itu Berapa? sekitar 700. 700. Iya. Kalau anggotanya berapa? Anggota yang terkategori pendeta berapa? 700. 700-700-nya. Iya, jadi sinode gereja itu terdiri dari pendeta dan terdiri jabatan pendeta dan jabatan pendeta muda. Sini ya di pasal 11 ayat 2C ya, pendeta dan pendeta muda. Oke, jadi ini dia tidak punya jemaat. Sinode tidak punya jemaat. Jadi seluruhnya pendeta. Seluruhnya pendeta. Nah, kalau pendeta-pendeta tersebut, anggota-anggota tersebut, laporan pertanggungjawaban keuangan itu diberikan secara berkala. Pada saat mubes diberitahukan pada saat Dibagikan secara berkala. berkala Setiap mubes, setiap enggak? mubes Oke, mubesnya berapa tahun sekali? 5 tahun. 5 tahun sekali baru disampaikan laporan keuangan. Iya, Baru 5 tahun sekali. betul. Padahal dapat uangnya setiap Belum tentu. perpuluhan itu setiap kapan? Mereka kalau ada berkat baru perpuluhan. Kalau Berapa enggak, minggu sekali? terserah pendetanya. Ada juga pendeta yang tidak perpuluhan juga. Jadi laporan keuangan 5 tahun sekali. Betul. Tapi bisa para anggota juga ngecek mengenai keuangan atau apa Ngeceknya di mana? di kantor sinode. Di kantor. Iya. Kalau ada yang di luar anggota minta berarti nggak boleh. Enggak boleh karena artinya demikian. Saya tanya nih soal keanggotaan juga. Anggota itu warga negara Indonesia kan? Betul. Kalau yang bukan anggota warga negara Indonesia nggak boleh minta, nggak boleh dikasih, Tidak dikasih. nggak dikasih. Tidak Nah, dikasih. disitulah benturannya, ya Pak. Kita ini undang-undang dasar, undang-undang kita mengatur status kewarganegaraan berikut hak dan kewajiban. Ini undang-undang dasar kita nih ya, Pak pemohon ya. Pak pemohon, Pak termohon, undang-undang dasar kita, undang-undang kita, status yang melekat dengan seluruh hak dan kewajiban itu pada status kewarganegaraannya, bukan pada keyakinan keagamaannya, bukan pada identitas entitasnya, bukan pada loyalitas di bawah loyalitas dia terhadap negara bangsa serta konstitusinya serta regulasinya. Gitu Pak pihak termohon. Jadi disinilah benturannya. Tapi benturan itu harus diharmonisasi Pak. Gitu. Jadi terkait dengan hal-hal yang menghimpun uang dari masyarakat, itu kita tidak melihat lagi dia sebagai anggota sinode atau di sini GPT di ADRT, tapi dilihat dia sebagai warga negara yang menyumbang uang kepada satu entitas badan publik, sehingga melekat kepada badan publik itu kewajiban untuk transparan baik kepada anggota sinodenya
maupun kewarganegaraan di luar sinode itu. Ini perlu dipahami nih Pak, ini hal mendasar nih Pak. Ini soal loyalitas tunggal kita kepada pedoman undang-undang, gitu Pak. Jadi maksudnya jangan sampai kita di persidangan ini split personality gitu, ya. Kepribadian kita terbelah. Saya pengen Bapak pemohon hadir di sini bukan sebagai pendeta, bukan sebagai anggota dari sinode. Saya bersama 2 anggota atau ketua dan anggota yang lain ini hadir juga bukan sebagai satuan entitas keyakinan keagamaan tertentu, tapi kita sama-sama sebagai warga negara. Kami bertugas melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang 14 2008. Pihak pemohon juga hadir untuk memahami sebenarnya melencengnya di mana dari undang-undang itu, gitu loh Pak, ya. Coba saya tanya lagi, kalau ada orang seperti saya misalnya Muslim, saya minta ke Bapak sebagai anggota GPT laporan keuangan setahun, dikasih nggak? Karena belum anggota. Mohon izin, karena baru mengerti terkait penjelasan yang majelis sampaikan ke kami, sehingga kami harus belum ada pendirian ini. Oke, tapi setelah ngerti akan kami susun ulang. Oke, contoh deh Bapak dengan tugas mulia di GPT, Bapak mau tahu anggaran keuangan dari masjid di sebelah rumah Bapak. Menurut Bapak berhak nggak? Kalau dari penjelasan majelis, saya berhak. Namun saya tidak ada kepentingan juga untuk itu. Ya, jadi kita bicaranya haknya dulu ya. Kalau kepentingannya, berarti Bapak juga berhak. Ada entitas yang dia punya keyakinan keagamaan tertentu yang berbeda dengan Bapak, tapi dia menghimpun uang warga negara, ya, yang satu jamaah dengan dia. Bapak sebagai orang yang pengen tahu, boleh. Nah itulah sebenarnya yang saya pengen di kita, pedoman tunggal kita ketika berkaitan dengan material, ya regulasinya regulasi material Pak. Yang Bapak himpun itu kan bukan bukan ceramah, ya. Yang Bapak himpun itu kan bukan firman-firman. Yang Bapak himpun itu uang, soalnya uang itu material. Material itu diaturnya oleh pedoman tunggal regulasi negara bangsa kita, nation state kita. Jadi kita perceive as citizens, gitu. Kita diterima dan diperlakukan sebagai citizen, warga negara. Jadi pedoman tunggalnya di situ. Kecuali urusan benar salahnya, immaterial, ya, transenden. Ini kan yang ditanyain uangnya, ya, gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan Bapak mengerti kita tidak masuk, apalagi intervene urusan keyakinan keagamaan, enggak. Tapi ini urusan material yang memang sudah diatur, transparansi, akuntabilitas, dan peluang partisipasi warga terhadap itu. Jadi Bapak jangan lihat pemohon ini, mohon maaf, brengsek gitu ya, secara personal. Pemohon ini punya perilaku apa secara yang menyebalkan buat Bapak. Lihat beliau sebagai satuan warga negara yang punya hak sama dengan saya, dengan orang lain. Mau beliau keluar dari anggota, mau keluar atau memiliki keyakinan keagamaan apapun, lihat sebagai warga negara. Ya, jadi jangan, saya nggak mau kita kecampur aduk, dan kita jangan disalahpahami di majelis ini. Kita tidak apa. Jadi soal keanggotaan clear ya Pak ya? Ya. Kami memahami ada ADART yang keanggota, secara ADART keanggotaannya masih definisi spesifik.
Tapi soal laporan pertanggungjawaban keuangan itu siapapun bisa minta kan Pak? Warga negara manapun, warga negara Indonesia dengan latar entitas apapun boleh minta kan Pak? Undang-undangnya demikian Iya, ya. Tapi ADRT-nya belum. Belum Belum. Dan kalau ada tabrakan, harusnya kita melakukan adjustment, penyesuaian, harmonisasi terhadap pedoman tunggal. Pedoman tunggal kita berwarga negara itu ya regulasi. Soal materialnya, saya baca juga nih Pak, ada berapa firman Tuhan segala itu udah nggak diintervensi sama sekali. Ya, soal keuangannya, soal materialnya, keorganisasiannya, badan publiknya itu harus pedoman tunggalnya di undang-undang. Makasih Bu. Baik. Pak, coba kasih saya pemahaman. Ini kan sinode ya. Sinode yang tadi isinya 700 pendeta ya. Iya. Berarti 700 pendeta itu sinode ini badan pengurus pusat ya. Iya, PPP. Kemudian yang dari berbagai provinsi, gereja-gereja tabernakel di berbagai provinsi itu menjadi badan pengurus wilayah atau gimana? Hanya beberapa yang terpilih saja menjadi Atau tidak semuanya? Tidak. Berarti dari seluruh provinsi itu terpilihlah yang 700 orang ini. Bukan. Enggak, berapa banyak? Dari yang provinsi ada wakil provinsi itu pengurusnya ditunjuk 8 orang pendeta Oke. atau 5 orang pendeta itu jadi pengurus itu. Jadi pengurus bagian dari yang 700 ini. Iya. Nah, untuk anggarannya tuh bagaimana tuh? Yang sepersepuluhannya tuh dari mananya? Jadi setiap minggu atau setiap bulan menyetornya? Perpuluhan itu bagi yang merasa tergerak untuk menyampaikan, memberikan perpuluhan, karena organisasi sendiri tidak menarget itu bagi yang tergerak. Iya. Nah, perpuluhan itu yang diambil dari yang 700 orang ini anggota atau dari jemaat? Tidak dari jemaat. Jemaat dikelola oleh pendetanya sendiri. Iya kan, jemaat kan tiap minggu kan kita melakukan perpuluhan kan? Ada juga yang banyak yang enggak. Iya, intinya pokoknya ada yang kan tidak bisa dipaksakan, tapi kan secara umum bahwa setiap ada ibadah atau kebaktian orang kan melakukan perpuluhan lah gitu ya, Tidak atau juga. mengumpulkan sumbangan lah gitu kan? Sumbangan itu dikelola oleh pendetanya sendiri. Ya, nah dikelola oleh pendeta. Kemudian yang disampaikan ke pusatnya dalam jangka waktu berapa lama? Jadi pusat ini tidak mengawasi pengelolaan keuangan Di di masing-masing karena sifatnya otonom tadi. Jadi kegerakan dari pendeta sendiri yang memberikan, tidak mentargetkan sesuai yang dikelola. Nah, dalam 1 tahun itu tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada anggotanya Kepada pengurus-pengurus ya mengetahui semua. setiap tahun. Setiap kapan saja di kantor bisa tahu. Tapi pengurusnya tersebar di berbagai provinsi. Biasanya ada KKR, Kebangunan Rohani, tiap tahun itu datang pengurus juga Nah, itu bisa disampaikan, menyampaikan. laporan keuangan. Bisa, iya, bisa tahu juga di sini. Ya, dari pemohon bisa menjelaskan nggak? Saya untuk masukan terkait sinode ini. Jadi tadi memang 700 itu adalah keseluruhan dari anggota majelis, Iya. anggota majelis besar seluruh Indonesia. Nah dari situ ada sekitar 14 orang yang ditunjuk ini menjadi yang namanya badan pengurus pusat. Nanti di bawahnya itu ada badan pengurus daerah. Ya. Di bawahnya lagi ada badan pengurus wilayah. Seperti itu majelis. Jadi tadi kalau dikatakan bahwa persembahan perpuluhan itu merupakan satu gerakan ya mungkin ada benarnya, tapi ada juga saya kurang setuju. Karena apa? Beberapa dari kami, 2 orang dari kami ini dilaporkan atas dasar penggelapan. Karena ini masih kan di tahun 2021 tidak disampaikan laporan pertanggungjawaban. Kita tahan dulu. Nah rupanya kita dilaporkan atas dasar penggelapan. 1 sudah di SP3, saya belum. Bapak posisinya waktu itu sebagai Anggota. anggota. Iya.
Saya rasa itu kan hanya iuran kalau istilah organisasi ya, iuran yang masih memang belum dibayarkan, tapi kenapa mesti dilaporkan penggelapan? Ya, makanya kalau tadi istilah tergerak, sebenarnya bukan tergerak ini. Kalau tergerak, saya memberi tidak memberi kan terserah. Tapi tidak memberi, tatkala kita tidak memberi, kenapa dilaporkan penggelapan? Kan begitu. Nah ini, itu yang dibuat. Kemudian juga soal otonomi majelis. Otonomi ini sudah dirubah. Jadi di SK 58 tahun 87 itu ADRT Sugijarto Sarjana Hukum tadi memang otonom, itu yang masih legal sampai hari ini. Tapi kemudian ada ADRT yang tahun 2021 tadi, itu yang kami pertanyakan justru itu dari mana legalitasnya? Karena seharusnya legalitas itu adalah dari Dirjen Mas Kristen. Nah, berarti kalau memang itu legal, ada dua ADRT majelis. Nah, otonom pun juga begitu, berbeda antara yang Sugijarto dan yang terakhir Pemohon Heri Wismono. Maka untuk mengetahui yang mana lebih bagus, ini kami juga mohon informasi majelis seperti itu. Karena ada dua ADRT yang berlaku di SK 58 tahun 87 sampai hari ini. SK 58 tahun 87. 87. Iya. Itu ADRT yang mana pertama? ADRT-nya nomor 29 Sugijarto Sarjana Hukum. Nomor 529. 29. Oke. Yang kedua? Yang kedua yang tadi ditunjukkan ke majelis itu Nurmawan Heri Wismono. Pendirian awal Sugijarto. Ya. Ini masih berlaku lagi, Pak? Sudah diganti akte perubahan karena susunannya harus menyesuaikan dengan Departemen Hukum ini. Susunannya itu susunan lama sehingga harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Berarti di akte yang baru ini ada tertulis, yang lama dianggap Ada. tidak berlaku lagi. Ada. Mohon izin majelis. Itu bukankah yang pengesahannya ada di Dirjen Mas Kristen sebagai yang berwenang? Ini nomor 58 ya terbaru ya. Nah, menurut pemohon harusnya pengesahannya oleh Dirjen, karena di keputusan Dirjen nomor 138 itu jelas di lampiran tertulis di situ bahwa ADR itu harus mendapat tanda sah dari Dirjen. Nah, sementara yang melekat pada SK 58 adalah ADRT-nya Sugijarto Sarjana Hukum. Nah, sekarang ADRT-nya Nurmawan Heri Wismono itu mana tanda sah dari Dirjen? Kalau memang ada, seharusnya yang lama itu dicabut lebih dahulu, baru ini berlaku. Kalau ini berlaku juga berarti ada dua ADRT yang masih berlaku. pemohon bisa dijelaskan? Ya, jadi ada dari ADRT yang tahun 2021 di mana tahun 87 itu ADRT Sugijarto itu sudah dinyatakan tidak berlaku dalam keputusan Mubes. Jadi di keputusan Mubes itu sudah disepakati bahwa menggunakan yang baru. Enggak, tuh sini. Nah, ini saya tariknya. Jadi sudah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan akte pendirian yang baru. Dan dalil-dalil terkait ADART itu ganda, ADART yang lama, yang baru itu tidak sah, itu semua sudah disampaikan oleh pemohon saat jadi penggugat di pengadilan dan sudah diputus bahwa dalam pertimbangan hukum akte pendirian kita yang baru itu sah dan berkekuatan. Tapi ini baru ya? 1 Agustus 2020. Ya, yang tahun 21 ada itu.
kan ada kronologisnya ini majelis. Ini yang tahun 21. Ini yang tahun 21. Terus ini kronologis. Sudah diganti dengan yang lain. Dan ADART itu sudah disahkan di Mubes 2 kali, tahun 21 maupun tahun 25 itu. Baik, termohon karena banyak informasi yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Untuk itu pada persidangan selanjutnya saya minta semua informasi yang dinyatakan dikecualikan untuk dihadirkan ke persidangan. Kita akan lakukan pemeriksaan secara tertutup sejauh mana informasi itu masuk kategori dikecualikan. Kami ingin melihat majelis tanpa kehadiran pemohon. Ya, jadi pemohon pada persidangan selanjutnya pemohon tidak akan hadir. Kami hanya antara majelis dengan pihak termohon. Gitu. Ya, jadi semua ini yang berkaitan dengan fotokopi sertifikat aset, kemudian akta jual beli, rencana realisasi, kontrak kerja, kemudian daftar aset sinode dan dokumen laporan keuangan yang lengkap. Nih ada yang diminta rencana realisasi neraca selengkap apa sih dokumennya, itu informasinya ini kami minta untuk dibawa gitu ya. Nanti hanya antar majelis, dan majelis kami juga disumpah untuk tidak membuka informasi apapun yang kami dapatkan dalam pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup gitu ya. Baik, paham ya Pak majelis ya? Mau bantah? Mau dibantah? Paham. Oh. Baik, demikian. Ini saya kembalikan dulu, nanti kalau dicek ada yang kurang atau tidak. Terima kasih Terima majelis. kasih. Kemudian untuk pemohon, setelah kami melakukan pemeriksaan secara tertutup, sidang selanjutnya akan langsung masuk kepada pembacaan putusan. Untuk itu pemohon nanti silahkan menyiapkan kesimpulan para pihak. Dari pihak pemohon, sementara dari pihak termohon nanti setelah pemeriksaan tertutup baru menyiapkan kesimpulan dari pihak termohon, ya, supaya lebih cepat karena ini sebenarnya nggak perlu bertele-tele lah, gitu, ya. Demikian ya, cukup ya. Jadi nanti sidang selanjutnya untuk pemohon kita langsung masuk kepada pembacaan putusan, ya. Atau masih ada yang disampaikan lagi, silakan. Untuk menjadi pertimbangan majelis, nanti yang menjadi bukti-bukti semua boleh diserahkan kepada panitra, ya, yang untuk menjadi pertimbangan majelis. Ya, sebenarnya memang harapan kami adalah memang, apalagi kami adalah sebenarnya kami malu berada di tempat ini. Kami pendeta tidak seharusnya berada di tempat ini, apalagi membicarakan soal laporan pertanggungjawaban, apalagi di situ ada 3 hal majelis sebenarnya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah kerohanian. Jadi kerohanian itu sebenarnya adalah ajaran dari sinode yang ini sudah dirubah dan tidak mau melaporkan ke kita. Yang kedua, organisasi adalah soal ADRT. Yang ketiga, keuangan. Kami sudah minta baik-baik, bahkan sampai difasilitasi oleh Bimas Kristen, Pembimas Kristen Jawa Timur maupun Dirjen. Maksud saya adalah supaya tidak perlu hal-hal semacam ini, apalagi sampai di persidangan. Tapi kenyataannya kami dikeluarkan, kami ditembuskan surat kemana-mana, sampai kami dilarang oleh Dukcapil mendaftarkan pernikahan dari anggota jemaat. Itu terjadi, makanya untuk jalan keluarnya kami harus menggugat, dan mohon maaf akhirnya ya itu salah satu cara kami supaya kami tetap. Nah, sampai detik ini pun kami masih, sekalipun kami kalah sampai MA, kami masih tetap mencari keadilan. Sebab apa? Yang pertama, bagaimana mungkin ADRT tahun 2017 yang belum disahkan oleh Mubes dan juga disahkan oleh Dirjen ternyata bisa dilaksanakan? Bagaimana mungkin tidak ada laporan pertanggungjawaban kemudian tidak jadi perhatian oleh majelis hakim?
yang berikutnya, bagaimana mungkin orang sudah purna, pengurus sudah purna, tiba-tiba nanda tangani surat perpanjangan masa pengurus sendiri, itu juga tidak dipertimbangkan. Kemudian yang sudah purna perpanjangan tadi bisa mengangkat, bisa memberhentikan, itu juga tidak diperhatikan oleh majelis hakim bahkan sampai di MA. Oleh sebab itu majelis di forum ini kami tetap mengharapkan supaya kami mendapatkan keadilan. Seperti itu majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tolong ada yang disampaikan silakan. Majelis tadi disampaikan kepada pemohon terkait mengajukan bukti. Apakah kami juga mengajukan bukti? Boleh, nanti saja habis setelah pemeriksaan setempat. Nanti apa yang menjadi kita tutup, nanti apa yang menjadi bukti bisa disampaikan kepada majelis melalui pemeriksaan. Baik. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Tutup. Dimainin Baik. pelan-pelan aja. Jadi pemohon sekarang ini kan era transparansi. Jadi kalau ada sidang sengketa informasi seperti ini kita nggak mandang apakah itu berkaitan dengan unsur keagamaan atau lainnya. Jadi sebenarnya bukan hal yang memalukan. Karena memang pada prinsipnya terkait keterbukaan informasi ini belum dilakukan di banyak organisasi keagamaan. Padahal itu kewajiban. Sehingga ini bisa menjadi sebenarnya contoh baik bagaimana keterbukaan itu harus diterapkan bukan hanya di gereja Kristen, gereja Katolik, masjid-masjid rata-rata sudah melakukan itu. Gitu. Tinggal gereja, karena kita bicara kadang-kadang umat selalu ngomong gini, loh saya kan nyumbang, ya terserah deh mau digunakan untuk apa, nggak bisa, karena bagian dari pengurus gereja itu juga manusia yang di suatu saat bisa melakukan kesalahan. Nah itulah pentingnya pengawasan publik terhadap penyelenggaraan suatu institusi, organisasi dan sebagainya. Itu maka undang-undang ini memang mewajibkan bagaimana transparansi itu harus diberlakukan di semua sektor. Gitu. Ya, demikian ya, cukup ya. Baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 080-11 Romawi KIP SPSI 2024 dan 019-2 Romawi KIP SPSI 2024 antara pemohon Yopri Ardiantoro terhadap termohon Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel pada hari ini dinyatakan selesai dan akan dilakukan pemeriksaan tertutup pada persidangan selanjutnya.